Kamu anak angkatnya Om Herman? Iya sayang, makanya bagian warisanku tuh nggak banyak, nggak kayak Kak Danu. Kamu nggak boleh berkecil hati sayang, kamu paksa terus. Bukan berarti kamu anak angkat terus kamu nggak dapat warisan. Kamu harus dapat warisan dan harus banyak. Kak Danu! Kak Danu ngapain ngintip-ngintip ke bengkel aku? Mau sabotase bengkel aku? Iya? Alia, aku nggak mungkin ngelakuin itu. Aku kesini cuma mau menyampaikan pesan Mama. Mama mau ketemu sama kamu, karena kamu di telepon juga nggak aktif. Aku nggak mau ketemu sama Mama sebelum dia tambahin warisanku. Terus kapan kita nikah? Kan kamu bilang mau nikahin aku setelah urusan bengkel selesai. Tunggu ibu aku operasi dulu ya, kan ibu aku lagi sakit kanker. Aku butuh uang buat operasi itu, gimana ya? Aku nggak punya uang. Kamu kan tahu uang aku juga udah nggak ada. Tapi kan ibu kamu tuh perhiasannya banyak. Itu aja dijual dulu daripada nanti Kak Fitri sama Mas Danu yang jual gimana? Bener juga ya kamu. Tapi tetap aja, saya nggak bisa terima. Saya mau total harta dibagi 2. Alia, masih untung ya almarhum Papa itu baik sama kamu. Dan Papa masih mau kasih sebidang tanah buat kamu. Padahal status kamu itu cuma anak angkat. Pak, aku minta uang dong. Butuh banget nih buat modal. Papa nggak suka kamu terlalu boros. Apaan sih, Pak? Kok jadi perhitungan banget sama aku? Alia, kamu jangan marah-marah sama papa kamu. Mama nggak usah ikut campur ya. Aku itu lagi butuh banget uang 100 juta untuk bikin kafe sama bengkel. Apa sih Papa nggak mau ngasih? Alia, bukannya Papa nggak mau support kamu. Tapi kalau kamu punya uang selalu foya-foya. Lagian Papa juga nggak yakin kalau kamu mau buka usaha baru kok. Pak, aku itu beneran loh, serius mau bisnis. Kenapa Papa nggak percaya? Karena rencana kamu itu nggak jelas. Mendingan kamu nurut aja deh apa kata papa kamu. Mama juga sama aja kayak Papa. Udah nggak sayang lagi sama aku. Papa akan kasih semua yang kamu minta. Asal kamu berhenti keluyuran nggak jelas dan kembali kuliah. Teman-teman seangkatan kamu mana sekarang? Udah pertama kan? Harusnya kamu contoh untuk kakak kamu dan dia lulus tepat waktu. Dan sekarang kamu bisa lihat kan? Dia sudah bisa jadi wakil Papa di perusahaan ini. Ini modal buat aku. Kembaliin kunci mobil Papa. Alia, kembaliin kunci Papa sini. Gak mau. Aku mau jual mobil Papa. Aku berhak atas harta Papa. Kamu nggak boleh begitu. Sini, kembaliin kunci mobil Papa. Kembaliin kunci Papa. Ayo. Danu, ini gimana papa kamu tolong bawa ke rumah sakit sekarang, Danu. Ayo, Iya, Pak. iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, buru-buru banget loh. Asik. Iya. Aduh sayang, kok lama banget datangnya sih? Iya sayang, tadi tuh aku terpaksa jual mobil Papa dulu. Aku udah mau beli motor balap baru nih buat balapan nih, udah pada nongkrong nih buat ngetrek-trekan. Soalnya sebenarnya Papa nggak mau ngasih aku uang. Gitu. Nih, duitnya. Wah sayang, kamu memang the best. Kasih dulu sayang. Bentar. Sayang, Papa meninggal. Oh dia? Aduh, gimana dong? Pasti disalahin nih sama Kak Danu. Soalnya kan terakhir itu Papa ribut sama aku. Enggak, kamu jangan mau disalahin. Ini hak kamu nuntut. Iya sih sayang. Papa sekarang aku ke rumah ya buat nuntut warisan ke Mama. Soalnya kan yang selama ini dapat harta banyak itu Kak Danu sama Kak Fitri istrinya. Pulang sekarang urus semuanya. Iya sayang, aku pulang dulu ya. Iya sayang. Hati-hati ya sayang ya. Iya. Ya, makasih ya sayang ya. Papa. Mama harus kuat ya, Ma. Mama harus sabar. Kemana aja kamu? Di telepon gak diangkat, di chat juga gak dibales. Kakak udah kasih tahu kamu dari tadi. Papa itu meninggal karena serangan jantung. Bahkan kamu ke pemakaman Papa aja enggak. Aku nggak peduli ya. Karena Papa juga nggak peduli sama aku. Aku kesini cuma mau minta harta warisan Papa segera dibagi. Astaga ya. Tanah pemakaman Papa itu belum kering. Dan kamu datang ke rumah cuma minta warisan. Gak puas kamu bikin Papa meninggal, ha? Jaga ya omongan kamu. Bukan aku yang bikin Papa meninggal. Aku lihat dengan mata kepala aku sendiri. Kamu kabur setelah kamu ribut sama Papa kan? Ya, itu karena Papa nggak mau ngasih aku uang. Jadi aku ambil mobilnya terus aku jual. Laluan kamu, Alia. Udah, Mas. Tahan emosi kamu. Ini pasti gara-gara Reno kan pacar kamu. Sayang dong.
dong, mana duitnya? Ayo dong sayang. Aku belum ada uangnya. Oh, kamu cari dong, masa kamu nggak bisa nyari sih? Ayo dong, aku mau beli motor nih. Ayo dong sayang, mana caranya? Oh, jadi kamu yang udah bikin adik ipar saya nggak pernah mau kuliah terus kerjaannya foya-foya terus? Tri ngapain sih kesini? Udah mendingan sekarang pulang. Alia, mendingan kamu pulang sekarang. Mama itu nangis terus gara-gara kamu udah kabur selama 3 hari. Mendingan kakak aja yang pergi. Jangan ganggu aku sama Reno. Kamu harus putusin pacar kamu sekarang. Reno itu udah bawa pengaruh buruk buat kamu. Kakak itu cuma ipar. Jangan ikut campur urusan aku. Jaga mulut kamu. Sekali lagi kamu ngomong kasar seperti itu, aku pengen kamu pergi dari rumah selamanya. Jangan bertengkar terus. Papa kamu memang sudah membuat surat wasiat untuk pembagian harta. Malam ini juga warisan akan kita bagi. Demikian surat wasiat dari almarhum Bapak Herman Wijaya. Silakan Ibu Fatma untuk dicek kembali. Terima kasih, Pak. Aku nggak bisa terima ini. Alia, apaan sih kamu? Selalu aja pilih kasih. Kadanu rumah, perusahaan, perkebunan juga. Maaf Mbak Alia, tapi ini sudah sesuai permintaan almarhum Pak Herman sebelum dia meninggal. Tapi tetap aja, saya nggak bisa terima. Saya mau total harta bagi 2. Alia, masih untung ya almarhum Papa itu baik sama kamu. Dan Papa masih mau kasih sebidang tanah buat kamu. Padahal status kamu itu cuma anak angkat. Anak angkat? Halo? Ma, bener aku anak angkat? Jawab aku. Ma, iya, ya benar. Tapi Mama sama Papa sangat menyayangi kamu, nak. Dulu, Papa kamu sangat ingin punya anak perempuan karena Mama punya penyakit. Tapi Mama nggak bisa hamil lagi. Lalu Mama angkat kamu dari panti asuhan waktu umur kamu 1 tahun, Alia. Kenapa Mama sama Papa nyembunyiin ini semua? Pantas saja ya, Mama sama Papa itu nggak pernah sayang sama aku. Alia, jangan begitu, Alia. Mama sama Papa menyayangi kamu seperti anak kami sendiri, Alia. Lebih baik aku pergi dari rumah ini. Mama tenang aja ya. Alia. Mah. Alia, jangan pergi. Udah, Mama tenangin diri Mama ya. Kita masuk ya, Ma. Mungkin Alia lagi pengen sendiri, Ma. Enggak. Ayo, kalian antar Mama ke tempat Alia sama Rina nongkrong sekarang, ayo. Aku tahu tempatnya, Mas. Kamu anak angkatnya Om Herman? Iya sayang, makanya bagian warisanku tuh nggak banyak, nggak kayak Kadanu. Bukan berarti kamu anak angkat terus kamu nggak dapat warisan. Kamu harus dapat warisan dan harus banyak. Kamu nggak boleh berkecil hati sayang. Kamu paksa terus. Tapi gimana caranya dong? Kamu minta, harus adil loh. Pokoknya harus adil. Iya sih. Kamu paksa aja terus. Ya? Alia, Mama tuh nggak mau sampai terjadi apa-apa sama kamu. Mama sayang banget sama kamu. Ayo kita pulang. Kalau emang Mama nganggap aku sebagai anak kandung juga seperti Kadanu, Mama nggak bisa beda-bedain aku sama dia. Pokoknya aku mau pulang kalau warisannya udah dibagi rata. Alia, tapi Mama nggak bisa merubah wasiat Papa kamu. Ayo, lebih baik kamu pulang ke rumah. Kamu bisa kerja di perusahaan kakak kamu. Mah, aku itu nggak pernah loh minta diangkat jadi anak Mama. Jadi kalau dulu aku diangkat, sekarang aku dibeda-bedain. Yang aku temenin cari kontrakan aja. Sayang. Alia. Sayang, ada apa sih? Kok kayaknya tadi ditelepon urgent banget. Motor aku harus di-servis buat balapan sayang. Ini bukannya motor baru ya? Iya, walaupun motor baru tetap harus di-upgrade kalau buat balapan. Duh, sayang, tabungan aku kan nipis. Terus juga Kadanu belum ngasih warisan sesuai yang aku mau. Enggak, itu tabungan kamu yang buat bengkel sama kafe kamu pakai dulu deh buat motor ini ya. Kalau nanti aku menang, aku ganti kok. Ya? Tolong sayang, tolong dong. Tabungan aku buat kamu servis motor. Iya. Aku transfer kamu ya. Ya sayang, makasih ya sayang ya. Aku cinta banget sama kamu. Hei, siapa kamu? Kamu tidak akan bahagia dengan Reno. Tinggalkan dia atau kamu akan menyesal. Perhaluan. Siapa sih yang berani kirim-kirim surat kayak gini? Ma.
Mama kangen banget sama kamu, nak. Aku kesini cuma mau ambil bagian warisanku. Ya, walaupun gak sesuai dengan keinginanku, ya udahlah, terpaksa terima. Mama mohon sama kamu. Alia, kamu tinggal di sini lagi ya, nak. Sampai kapanpun, Mama akan terus menganggap kamu sebagai anak Mama. Kalau memang Mama menganggap aku ini sebagai anak Mama sendiri, sekarang aku mau ambil sertifikat tanah warisan. Harusnya penuhin dong keinginan aku. Aku mau bikin kafe sama bengkel. Sebentar, Mama ambilkan dulu sertifikatnya ya. Nah, ini di bagian atas kita ada kafe. Alhamdulillah. Halo, Ma. Di bagian bawah kita punya bengkel. Penasaran kan mau lihat? Yuk, ikutin ke bawah. Luas banget pokoknya tempatnya. Nah, bagian bawah nih, jadi lengkap banget. Ada kafe, ada bengkel. Sayang. Say hi dulu dong. Halo. Kalian hati-hati ya. Besok jangan sampai telat. Ya udah, kita pulang duluan ya, Bu. Ya. Sayang, Ya? kamu pulang naik taksi nggak apa-apa ya? Aku mau trek-trekan soalnya. Iya, nggak apa-apa sayang. Kamu jalan aja. Dadah. Dadah sayang. Bye. Siapa kamu? Kamu masih pacaran dengan Reno. Kamu akan menyesal. Apaan nih? Udah kirimin ini aku diteror. Semalam dikirimin foto ini. Aku nggak tahu yang neror aku itu cewek atau cowok. Tapi anehnya, dia selalu bilang hal yang sama. Aku harus ninggalin kamu, sayang. Ini pasti ada yang nggak suka sama aku nih. Ini fitnah nih. Ini kerjaan Kak Fitri sama Kak Danu nih. Iya. Mereka kan selalu mau nyingkirin kamu. Aku harus temuin mereka sekarang. Aku harus labrak mereka. Nggak, yang udah nggak usah. Kita berangkat bengkel lagi. Biar aja. Ya, Sam. Ayo kita berangkat ya. Sudah semua. Ma, Mama ngapain sih kesini? Mama tuh pengen ngeliat langsung bengkel sama kafe kamu. Dan ternyata kafe kamu itu rame banget. Mama seneng deh. Kalau Mama seneng lihat semua ini dan mau aku lebih maju lagi, Mama jual rumah Mama. Biar aku bisa buka bengkel cabang. Ya Tante, kalau usaha kafenya maju kan Tante juga yang bangga nanti. Kamu jangan pengaruhin Mama ya. Kamu itu udah bawa pengaruh buruk tuh nggak buat Alia. Sampai-sampai Alia masih aja ngarepin rumah Mama. Padahal Alia itu udah dapat bagian. Kak Fitri, jangan nuduh Reno yang macem-macem ya. Justru kakak kan yang mau nguasain rumah Mama. Sampai-sampai kakak suruh orang buat neror aku, supaya aku pisah sama Reno. Iya kan? Neror? Aku sama sekali nggak pernah nyuruh orang buat neror kamu. Udah. Jangan bertengkar lagi. Alia, sebaiknya kamu ikut sama Mama. Kamu tinggal di rumah sama Mama ya. Enggak, aku nggak mau. Sayang, kamu tuh harusnya baik-baikin mama kamu supaya bisa jual rumah itu. Nanti keduluan kakak kamu. Iya juga ya. Nanti deh, aku ngobrol lagi sama Mama. Aku yakin kali ini pasti bisa. Harus, sayang. Aku lanjutin bengkel. Semangat ya sayang. Ini sayang. Assalamualaikum, Ma, Mama. Waalaikumsalam. Mama tinggal sama aku sama Mas Danu ya, Mah. Daripada Mama sendirian di sini. Sebenarnya Mama masih betah lo tinggal di rumah ini, Fit. Ya, tapi gimana ya, Mah? Aku tuh khawatir kalau Mama sendirian. Ya udah. Kalau gitu Mama tinggal di rumah kalian. Tapi Mama belum siap-siap. Aku bantuin Mama. Ya. Pak, tolong ya Pak tasnya. Untung aja, aku selalu bawa kunci cadangan rumah ini.
Mana sih kok nggak bisa dihubungin 2 minggu ini? Apa jangan-jangan dia bawa kabur uang hasil gade sertifikat rumah mama? Mana dong? Itu kan buat buka bengkel cabang. Bentar, kok nomor nggak dikenal? Apa mungkin Reno ya? Halo? Kamu sudah dibohongi. Seharusnya kamu itu sadar. Siapa sih? Apaan sih? Nggak jelas banget nih cewek. Suaranya kayak nggak asing. Mirip sama suaranya Kak Fitri. Oh, jadi dia mau fitnah Reno? Gimana? Nggak diangkat. Mungkin Alia sibuk di bengkel. Yaudah kalau gitu mama samperin ke bengkel aja deh. Mama kan lagi nggak enak badan. Mama istirahat aja ya. Biar Danu aja yang samperin ya. Yaudah mama tunggu tapi secepatnya ya. Danu siap-siap dulu. Iya. Loh. Kok bengkelnya tutup ya? Kafenya juga tutup. Kak Danu ngapain ngintip-ngintip ke bengkel aku? Mau sabotase bengkel aku? Iya. Alia, aku nggak mungkin ngelakuin itu. Aku kesini cuma mau menyampaikan pesan Mama. Mama mau ketemu sama kamu, karena kamu di telepon juga nggak aktif. Aku nggak mau ketemu sama mama sebelum dia tambahin warisanku. Terlaluan kamu Alia. Aku nyesel nemuin kamu kesini. Kok banyak barang yang hilang? Seharusnya nggak ada karyawan yang kerja karena hari ini libur. Pasti Kak Danu yang ambil semua barangku. Kak Danu! Kak, kamu tuh selain ngintip-ngintip, kamu juga ambil spare part aku. Balikin nggak? Ngambilin apa? Aku nggak mungkin ngambilin barang-barang kamu. Bener kan dugaan mama? Kalian kalau bertemu pasti saling bertengkar. Sekarang nuduh, saling curiga. Masa Alia nuduh aku ngambil barang-barang dia? Nggak mungkin kan, Ma? Mau alasan apa lagi sih, Kak? Udahlah. Tuh, wajar aja dong, Mah. Dari tadi dia ngintip-ngintip, kakak itu pasti iri kan? Sama aku sama Reno bisa sukses kayak gini. Ini nih, Kak Fitri juga. Ngapain sih, Kak, teror-teror aku? Nyuruh aku putus dari Reno. Kamu jangan fitnah aku dong, Al. Aku tuh sama sekali nggak pernah neror kamu. Kamu jangan sembarangan nuduh istri kakak. Kamu tuh yang tukang bohong sama fitnah. Udah diam. Bisa nggak sih kalian nggak bertengkar sehari aja? Mama juga bisa nggak kasih tahu nih ya sama anak mama sama mantu mama itu supaya nggak ikut campur urusan aku lagi. Ayah, ayah. Udah biarin aja. Siapa sih yang mau celakain aku? Jangan-jangan Kak Fitri. Tadi kan dia marah banget sama aku. Reno. Ya. Kamu kemana aja sih? Kenapa nggak ada kabar? Jangan-jangan kamu bawa kabur semua uang yang udah aku kasih ya? Ya, kemarin tuh HP aku rusak. Terus juga aku fokus lagi ngurusin bengkel baru kita. Nih aku kirim fotonya ya. Ada alamatnya juga kok ini. Maafin aku ya sayang, udah negatif thinking duluan sama kamu. Aku mana mungkin ngecewain kamu. Terus kapan kita nikah? Kan kamu bilang mau nikahin aku setelah urusan bengkel selesai. Tunggu ibu aku operasi dulu ya. Kan ibu aku lagi sakit kanker. Gimana keadaannya sekarang? Keadaannya lebih baik, cuman emang operasinya harus segera dilaksanakan. Dan masalahnya tuh aku nggak punya uang. Aku butuh uang buat operasi itu, gimana ya? Sayang, kamu kan tahu uang aku juga udah nggak ada. Semuanya udah habis. Tapi kan ibu kamu tuh perhiasannya banyak. Itu aja dijual dulu daripada nanti Kak Fitri sama Mas Danu yang jual gimana? Bener juga ya kamu. Ma? Ya, Mama? sayang. Aku kangen sama Mama, jadi Makasih ya sayang. Kamu udah mau nengokin mama. Fitri, jangan lupa bikinin minum buat Alia ya. Iya, Mah. Aku bikinin ya, Mah. aku mau minta tolong sama Mama. Minta tolong apa ya? Aku kan lagi mau beli mobil. Soalnya sekarang aku punya bengkel cabang yang jaraknya lumayan jauh. Jadi aku minta tolong sama Mama supaya Mama jual perhiasan-perhiasan Mama. Ya? Mama ambil perhiasannya mama sekarang. Tunggu sebentar ya. Ini Alia. Ini perhiasan peninggalan dari mama. Terserah kalau kamu perlu. Untuk apa kamu bisa jual perhiasan ini? Ini kan perhiasan Mama. Mama nggak bisa dong, Mah, kayak gitu aja ngasih ke Alia. Kak, udah dong Kak. Mama tuh udah ngasih loh ke aku. Kakak iri ya? Aku sama sekali nggak iri. Aku cuma nggak mau kamu manfaatin Mama. Udah, jadi balikin perhiasannya. Udah. Jangan bertengkar. Perhiasan ini mama ikhlas. Mama kasih buat Alia. Tapi satu, kamu jangan cerita sama Danu. Ini uangnya 200 juta. Makasih ya Mbak.
Sama-sama. Ada yang sebelah sini juga bagus-bagus, ini sebelah sini juga bagus. Di dalam tas itu ada uang hasil jual perhiasan. Dijambret. Oh bisa. Sayang, ini pasti yang ngejambret ini nih orang suruhannya Kak Fitri sama abang kamu Danu deh. Tapi ada benernya sih. Soalnya Kak Fitri kan tahu aku dikasih perhiasan sama mama. Mah, Apa Danu? Mah, tadi waktu aku mampir buat ngambil baju mama, kamar udah berantakan, Mah. Dan waktu Danu ngecek lemari, sertifikat rumah udah nggak ada. Ada maling, Mas. Aku nggak tahu ini perbuatan maling atau bukan, karena nggak ada kerusakan sama sekali. Tapi aku yakin ini perbuatan Alia, karena Alia yang punya kunci selain aku, Mah. Mah, ini kayaknya udah nggak bisa dibiarin deh, Mah. Udah. Mama sudah ikhlas. Kalau memang sertifikatnya itu diambil sama Alia. Mah, kenapa sih Mama nggak bisa tegas sama Alia? Danu yakin pasti uangnya buat foya-foya dengan Reno. Mah, aku yakin kalau Alia itu udah ngambil sertifikat itu sejak lama, Mah. Dan gak seharusnya kan dia datang ke sini terus masih minta perhiasan Mama. Mah, jadi Mama juga kasih perhiasan ke Alia? Iya, Alia itu lagi perlu uang buat beli mobil. Karanu keluar. Itu pasti Alia. Kak, Apalagi sih Alia? Kak, kamu kan yang udah nyuruh orang buat jambret semua hasil jual perhiasan mama? Iya kan? Istri kakak ini pasti udah ngasih tau kakak kan? Kalau mama udah ngasih semua perhiasannya ke aku. Kakak pasti iri kan? Karena aku yang dapat. Aku nggak pernah iri sama kamu. Tapi aku kecewa. Karena sertifikat rumah Mama, pasti kamu yang ambil. Ya karena aku tahu kakak juga ngincer rumah itu. Makanya aku duluan ambil. Jangan asal nuduh kamu. Kakak nggak serakah seperti kamu. Udah, kalian berdua jangan ribut masalah harta. Mama sudah ikhlas. Mama berikan apa yang diinginkan Alia. Ya udah sekarang balikin duit aku dan jangan pernah teror-teror aku lagi. Dengar sendiri kan apa kata mama. Aku sama kakak kamu itu nggak pernah ngambil uang itu. Apalagi sampai neror. Kami berdua itu nggak pernah neror kamu. Apa kamu sudah berbohong? Enggak. Aku nggak bohong. Mereka nih yang bohong. Udah. Halo Pak. Ada apa lagi? Pak, saya mau pinjam uang lagi. Tapi jaminannya sertifikat rumah mama saya yang dulu saya gadai. Oh ya, boleh saja. Tapi masalahnya sekarang berbeda. Bunga yang harus dibayar 2 kali lipat. 2 kali lipat? Betul. Kalau 2 kali lipat, saya nggak sanggup. Oh, sayang, kamu kan udah nggak punya uang. Uang hasil jualan perhiasan udah dijambret semua kan? Aku butuh uang buat biaya operasi ibu. Ayo dong sayang ya. Ayo nggak apa-apa lah sayang. Ya, sayang. Ayo dong sayang. Bagaimana? Jadi nggak? Kalau tidak, saya pulang. Pak, ya saya setuju dengan bunga 2 kali lipat nih. Oke, kalau begitu. Mas kan tahu, Pak Iman Montir yang kemarin juga udah keluar. Maaf Mbak, saya harus tetap resign. Kenapa ikut-ikutan sih Mas? Istri saya di kampung lagi sakit dan sekarang saya harus pulang. Maaf Mbak, permisi. Mbak, ini gimana nasibnya motor saya? Montir main pergi gitu aja. Saya pikirin dulu ya Mas ya. Buang-buang waktu aja udah. Saya cari bengkel lain aja. Mas jangan dong Mas. Pak, Mbak, Iya. Mbak, maaf Mbak, saya mau nanya. Kenalkan saya Siska. Oh iya Alia. Mbak, saya lihat Mbak lagi cari montir ya? Iya, saya memang lagi cari montir. Kalau gitu saya boleh ngelamar kerja nggak sih di sini? Yakin? Ini kan pekerjaan laki-laki. Emangnya kamu bisa? Saya bisa kok Mbak. Kebetulan saya hobi sama otomotif dan saya ngerti soal mesin kok. Mbak, bengkelnya tutup ya? Iya, soalnya montirnya belum ada. Iya. Mbak, biar saya kerjain aja ya. Saya coba ngecek dulu mesinnya. Boleh? Ini alat-alatnya kalau kamu butuh ya. Mas, udah bisa ini Mas? Iya. Apa yang rusak Mbak? Ini mah cuma businya doang Mas yang kotor. Oh, businya. Ternyata beneran bisa ya kamu. Oh, enggak kok Mbak. Udah biasa ini mah. Mulai hari ini kamu bisa langsung kerja. Makasih ya Mbak ya. Iya, sama-sama. Permisi, ada Iya. paket buat Bu Alia. Oh, Mbak. Bu Alia? Ya? Ini ada paket Bu. Makasih ya. Mari. Foto bayi, alamat rumah sakit. Ini maksudnya apa sih? Aneh banget. Oh, jadi Kak Fitri yang ngirimin aku ini. Kak, ngapain sih? Neror aku pakai foto bayi terus alamat rumah sakit ini. Aku kan udah pernah bilang sama kamu. Aku itu nggak pernah neror kamu. Alia,
Lagi-lagi kamu nuduh Fitri. Ya abisnya Kak Fitri selalu aja ganggu ketenangan aku. Kamu nggak boleh nyalahin orang. Mama juga selalu aja belain Kak Fitri, belain Kak Dano. Aku nggak mau ngomong sama Mama. Alia, Alia, Alia. Mas, maaf. Kenapa, Mbak? Ya, saya mau tanya, ini bener Jalan Cempaka 7? Iya bener. Ada yang bisa dibantu? Mas pernah lihat bengkel ini nggak? Setahu saya sih daerah sini nggak ada bengkel, Mbak. Iya bener, nggak ada bengkel. Mbak kalau boleh tahu kenapa ya? Nggak apa-apa Mas, saya nanya aja. Makasih ya. Iya, sama-sama. Ya, mari Mbak. Ya. Belakangan ini Reno bilang dia sibuk sama ibunya dan bengkel. Jangan-jangan dia udah bohongin aku. Reno, kamu tuh gimana sih? Aku nggak bisa ngubungin kamu loh. Kenapa bengkel yang aku modalin ternyata lahan kosong? Kamu nipu aku ya? Kamu ngomongnya gitu sih, nipu-nipu gitu deh. Enggak, handphone aku tuh mati kemarin. Aku lagi pusing banget fokus ngurusin operasi ibu. Kalau tentang bengkel, aku salah ngasih alamat kayaknya deh. Gini aja, kalau kamu mau ke bengkel aku jemput ya. Ibu kamu gimana keadaannya? Udah sehat sih. Ya udah kalau gitu kita segera menikah ya. Aku tuh pengen banget, beneran deh. Cuman aku butuh duit lagi. Kamu mau pinjam uang lagi? Sayang, buat bikin bengkel aja pas-pasan, apalagi ngurusin operasi ibu. Kurang, aku butuh banyak uang loh. Ya udah aku telepon Pak Toha dulu ya. Aku mau minjem duit ke dia. Coba. Halo Pak, saya mau pinjam uang lagi. Kali ini nggak banyak kok, cuma 100 juta. Apa? Bunganya 3 kali lipat. Ya udah Pak, nggak apa-apa. Tolong sekarang segera antarkan ya uangnya. Ini uang pinjamannya. Jangan lupa, angsuran tiap bulan harus disiplin. Sebab kalau tidak bisa kena penalti dan bunganya bisa tambah besar. Iya Pak, tenang aja. Pasti saya bayar. Baik, kalau begitu, ini tanda tangan nih. Oke, kalau begitu, ya. Yuk, kita balik dulu ya. Makasih Pak. Ya. Ini sayang. Please. Woi, berisik banget sih. Maaf ya Mbak, ini saya lagi ngetes motor yang baru saya servis. Iya. Ini udah benar nih, udah semuanya dicek. Di sini tuh, kok ada montir cewek sih di sini? Iya, dia tuh baru, namanya Siska. Tapi walaupun cewek, kerjanya keren loh, gercep banget. Feeling aku nggak bagus orangnya. Maksud kamu? Iya, karakternya nggak bagus. Kamu hati-hati aja. Kamu nih, lebay banget sih. Udah, selama di sini dia nggak ada masalah kok. Apa-apaan nih? Laki-laki busuk, kamu sama seperti sampah ini. Siska, Iya Mas. kenapa mobil saya dikotorin? Ini kerjaan kamu kan nih? Enggak. Ngaku. Enggak. Aku nggak tahu apa. Nggak mungkin ini dari mana, cuman kamu yang di luar. Sayang, kamu kenapa kok marah-marah sama Siska? Siska motorin mobil aku. Tapi emangnya kamu lihat sendiri kalau Siska yang ngelakuin? Yakin banget? Cuman dia yang di luar. Siapa lagi? Halo. Mbak, sepertinya Mas Reno tuh nggak suka kalau saya kerja di sini. Mbak lihat sendiri kan, dia nyalahin saya terus. Maafin ya sis, kadang emang Reno itu suka ngeselin. Iya nggak apa-apa Mbak. Kamu udah beresin bengkel kan? Oh, udah Mbak. Ya udah, kalau udah beres, kamu boleh pulang. Ya udah kalau gitu saya pamit pulang duluan ya Mbak ya. Siapa sih? Ma, ada apa sih, Ma? Siapa, Ma? Itu ada orang mau neror kita. Ada orang. Gak ada siapa-siapa, Ma. Ayo, Ma, lihat, Ma. Hati-hati dengan Reno. Selamatkan Alia karena dia hanya dimanfaatkan. Reno sudah mempunyai istri. Maksudnya apa ya, Ma? Perasaan Mama juga udah nggak enak. Kalau Reno itu memang bukan orang baik. Berarti orang yang neror ini mau nolongin kita. Jangan sampai Alia jadi korban selanjutnya. Mama jangan panik ya. Mama tenangin diri. Mending kita masuk ke rumah. Enggak, Mama mau ke kontrakan Alia sekarang. Mama mau kasih tahu dia. Tapi ini kan udah jam 1 malam, Ma. Ya udah kalau gitu Mama pergi sendiri aja. Jangan dong. Ya udah kita antar ya. Aku ngambil mobil dulu. Alia, dengerin Mama.
Tadi ada yang meneror di rumah. Dia sampein semua keburukannya Reno. Dan ternyata Reno itu sudah punya istri. Ini kamu baca. Mama nggak usah percaya sama peneror. Ini pasti ulahnya Kak Fitri. Aku tuh nggak pernah ngelakuin itu. Ini tuh pasti ulah kamu sama Kak Danu kan? Gara-gara nggak suka sama Reno. Kami nggak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Tolong dong Al, kamu tuh percaya sama kami. Lebih baik kamu putus sama Reno dan kamu kembali lagi tinggal sama Mama. Enggak, itu nggak mungkin. Udah deh, mendingan kalian sekarang pergi. Pergi! Pak, stop Pak. Ya Bu, Reno sama istrinya kan? Oh, mau nabrak dia. Jangan Mah, aku khawatir nanti Mama drop lagi kalau Mama emosi. Mama duduk aja tenang ya. Biar dia tahu gimana kelakuannya si Reno. Aku bakal kirim foto ini ke Alia Mah. Jalan lagi. Apaan nih? Kak Fitri kok ngirim foto beginian sih? Gua harus tanya Reno langsung. Sayang, bentar ya. Iya. Yang kamu lagi di mana? Lagi nemenin ibu di rumah sakit. Bohong kamu. Kamu tuh ketahuan bohong sama aku. Barusan aku dapat kiriman foto. Foto kamu lagi sama perempuan dan bayinya di taman. Ngaku kamu. Apes, siapa yang matain gua nih? Sekarang juga kita ketemuan di taman kota. Oke sayang, tunggu di sana ya. Ya bye. Sayang, aku ada kerjaan mendadak banget. Aku harus pergi sekarang. Kamu pulang sendiri nggak apa-apa ya? Aku cariin taksi deh. Yuk. Nggak apa-apa sayang. Maaf ya, sayang ya. Sayang, Nih ya, kamu lihat nih. Kamu mau ngeles apa? ini tuh sepupu aku. Dia baru pulang dari rumah ibu. Kita emang sengaja janjian, sayang. Terus ngapain ngajakin ketemuan segala? Biasa ada masalah. Aku deket sama dia, jadi kita bisa curhat. Enggak, aku nggak percaya. Sayang, kamu itu, aku nggak mungkin doain kamu. Perempuan satu-satunya dalam hidup aku. Oke? Iya deh, aku percaya. Gini aja, nanti malam kita makan malam romantis gimana? Aku mau. Mau? Oke. Aku anterin kamu sekarang, karena aku harus balik ke bengkel cabang. Ya, nanti malam kita ketemu. Iya sayang. Ya, sayang. Ma, Kak Fitri, Kak Danu, Kak Fitri. Aku peringatkan, jangan pernah meneror aku lagi. Alia, aku sama Mas Danu itu nggak pernah neror kamu. Aku cuma satu kali kirim foto Reno, dan itu nyata, bukannya rekayasa. Mama, aku saksinya. Iya Alia, Mama yang lihat sendiri, makanya Mama kasih tahu sama Fitri. Aku tetap nggak percaya. Mulai sekarang, kita udah nggak punya hubungan apa-apa lagi. Kita bukan keluarga, karena aku cuma anak angkat. Alia, kamu sadar nggak sih? Perkataan kamu itu udah nyakitin hati Mama. Alia, kamu kenapa sih? Kamu selalu aja nyakitin Mama, Alia. Kamu pasti sudah dihasut sama Reno ya. Sampai kamu seperti ini sama Mama. Kamu jangan melawan Mama. Mama sayang banget sama kamu. Alia, 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 Alia. Itu pasti Reno udah jemput aku. Kok nggak ada siapa-siapa? Reno? Bisa jatuh. Kamu akan menyesal meninggalkan keluargamu demi laki-laki pembohong. Pasti Kak Danu. Nggak salah lagi. Hei, siapa itu? Siapa kamu? Mendingan kamu pergi deh. Kamu pergi dari bengkel. Nggak akan. Justru aku akan bongkar semua kebusukan kamu selama ini. Kayak ada suara orang bertengkar. Silakan bongkar aja, siapa takut. Ya udah, kita lihat aja nanti. Reno sama Siska. Alia itu cinta banget sama aku, dia gak akan percaya. Justru aku pengen nyingkirin kamu. Kamu halangin aku buat ngambil hartanya Alia. Reno ngomong begitu. Aku bener-bener nggak percaya. Oh, jadi ternyata kamu cuma ngincar harta aku aja, Reno. Enggak. Kamu pura-pura cinta sama aku, Reno. Aku bohong sama Siska. Dia ngajar aku terus pengen dinikahin, sayang. Kalian udah saling kenal lama. Nggak gitu, Mbak. Memang selama ini kita saling kenal. Cuma apa yang dia omong itu salah. Itu bohong semua, Mbak. Itu nggak benar. Reno, jangan pergi. Jangan pergi. Mbak, tolong! Tolong! Mbak, bangun, Mbak. Semua ini salah kamu. Gara-gara kamu, aku jadi kehilangan Reno. Justru aku ke bengkel itu buat nyelamatin kamu. Iya, aku nggak mau aja apa yang terjadi sama aku terjadi juga sama kamu. Aku dan Reno berteman di klub motor.
Dan kamu pernah pacaran. Dia berjanji akan nikahin aku. Ternyata aku cuma dimanfaatin sama dia. Setelah uangku dikuras habis sama dia, dia pergi begitu aja ninggalin aku. Astaga. Ternyata Reno sudah menikah. Dan istrinya baru saja melahirkan. Dan istrinya mengidap penyakit parah. Makanya Reno mendekati wanita kaya supaya dia bisa manfaatin uangnya untuk pengobatan istrinya. Salah satunya itu korbannya aku. Aku akan beliin kamu apapun yang kamu mau. Mau apa? Mau sepatu? Mau baju? Apapun pokoknya yang kamu minta pasti aku beli. Makasih ya sayang. Mas Reno! Siapa perempuan ini, Mas? Kamu ngianatin aku, istri kamu, Mas? Istrinya kamu, Mas? Aku Dewi, istrinya Mas Reno. Sekarang kamu kembalikan uang aku dan semua barang-barang udah aku kasih sama kamu selama ini. Nggak bisa dikembaliin, sayang. Aku cuma manfaatin dia untuk pengobatan kanker kamu, sayang. Aku nggak ada cinta sama dia, sama sekali nggak ada. Keterlaluan kamu ya, Mas. Dasar laki-laki nggak tahu malu kamu, Mas. Ya, sayang, aku nggak cinta sama dia. Bagus, Gue yakin. Pokoknya nggak ada yang melihat aksi gue ngejaber cewek lo. Mantap. Ini belum diapa-apain kan? Belum. Ini upah buat lo. Makasih, Bos. Aku juga yang mengirimkan foto bayi dan alamat rumah sakit itu sama kamu. Supaya kamu lihat sendiri buktinya. Jadi selama ini kamu yang neror aku? Iya, aku yang selama ini neror kamu. Maafin aku ya, selama ini aku nggak peka. Aku sengaja ngelakuin itu semua, biar kamu tuh kebuka pikirannya. Karena aku tahu kalau kamu itu bucin banget sama Reno kan? Ya, kalau bucin sih kayaknya enggak deh. Kalau kamu nggak bucin, nggak mungkin kamu sampai ninggalin kakak kamu dan orang tua angkat kamu. Itu semua kan hasutan Reno kan? Kamu tahu siapa mencuri selama ini di bengkel dan menabrak kamu dan menjamret uang kamu selama ini. Itu adalah orang suruhannya Reno. Aku punya buktinya. Kamu lihat sendiri. Bener keterlaluan. Dia udah tipu aku mentah-mentah. Harus cepet temuin dia. Dia harus kembaliin semua uang aku. Tunggu. Kamu tenang dulu. Kamu ini baru pulih. Mbak Alia. Mbak. Aduh. Aku harus cari Reno kemana ya? Nah, ini dia orangnya. Dari siang aku mencari kamu. Untung ada orang aku yang melihat kamu dibawa ke klinik ini. Arya, buruan bayar. Hutangmu sudah jatuh tempo. Bayar dengan bunganya sekalian. Saya nggak punya uang. Tidak peduli. Segera bayar. Arya, jangan lari. Arya. Hoi. Ingat Arya. Sertifikat kamu ada di saya. Mama, Alia. Bilang mama boleh juga. Bilangnya buat aku ya. Jangan Alia. Aduh, jangan Alia, jangan. Alia, jangan Alia, jangan. Alia, awas! Alia, awas! Mama, Ma. Mama. Ya Allah, Ma. Ma, bangun, Ma. Mama, bangun, Ma. Ma. Alia, cepat bantuin Mama bawa ke rumah sakit. Tolong. Mas, cepat Mas bawa ke rumah sakit, Mas. Ayo, Mas, cepat angkat, Mas. Ayo, pelan-pelan yuk. Mas, bangun, Mas. Kepala aku sakit. Ibu tenang ya. Sekarang terasa sakit karena akibat benturan keras kepala ibu saat kecelakaan. Ibu istirahat ya. Iya, Dok. Saya tinggal dulu. Makasih, Dok. Silakan masuk, Pak. Dia yang namanya Alia. Saudari Alia, Anda kami tahan. Aku juga udah laporin Reno ke polisi. Atas tuduhan pencurian penggelapan yang dilaporkan oleh Pak Danu. Dan sebentar lagi, Reno bakal dijeblosin ke penjara. Dan kalian harus mempertanggungjawabkan perbuatan kalian. Kak Danu, maafin aku, Kak. Kak, cabut laporannya, Kak. Aku mohon, Kak. Maafin apa, Alia? Aku nggak bisa. Ma, aku mohon, Ma. Tolongin aku. Gak bisa, Alia. Mama harus mengikuti keputusannya Danu. Kak Danu, aku mohon, Kak. Kak, maafin aku, Kak. Aku udah muak lihat kamu, Alia. Perbuatan kamu itu udah sangat keterlaluan. Kamu udah buat mama kecelakaan. Dan kamu juga penyebab meninggalnya papa. Aku nggak bisa maafin kamu, Alia. Kak Fitri, cuma Kak Fitri yang bisa bantuin aku, Kak. Kak, bantuin aku, Kak. Tolong aku. Maaf ya, Al. Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Kamu jalani saja masa hukuman kamu, sambil kamu perbaikin diri. Bawa dia. Baik, mari Bu. Kak, Ma. Kondisi gue lagi nggak aman. Beberapa hari lalu ada polisi yang datangin rumah gue. Untungnya waktu itu gue lagi nggak ada di rumah. Untuk sementara gue harus amanin diri dulu. Dengan kostum ini semoga aja polisi nggak ngenalin gue. Hei, berhenti! Kamu Reno kan?
Bukan. Kami sudah menyelidiki Anda beberapa hari lalu. Sekarang silakan ikut kami ke kantor. Bawa dia, Pak. Jangan, Pak. Jangan. Saya bukan Reno. Reno, orang yang selama ini aku anggap penting dalam hidupku, ternyata dia seorang penipu, manusia gak berguna. Selama ini aku udah dibutakan cinta, sehingga aku menyakiti mamaku sendiri. Aku bener-bener ingat masa kecilku, meskipun aku anak angkat, tapi mama selalu sayang sama aku, sampai-sampai melebihi sayangnya ke keadaanmu. Sekarang aku baru sadar, Ma. Mama benar-benar sayang sama aku. Maafin Alia. Alia gak pernah berbakti sama Mama. Saudari Alia. Iya saya. Ibu Anda mau ketemu di rumah sakit. Jadi Anda boleh keluar dulu, tapi tetap dalam pengawasan kami. Maafin aku ya, Ma. Selama ini Alia sering nyakitin Mama. Alia baru sadar Mama tuh sayang banget sama Alia. Maafin Alia ya, Ma. Alia janji Alia akan jadi anak yang berbakti dan lebih baik buat Mama. Mama senang kamu sekarang sudah berubah. Mama ingin kamu kembali lagi tinggal di rumah bersama Danu juga Fitri. Kalian rukun-rukun ya. Mama sudah minta Danu untuk mencabut laporannya. Mama. Dokter! Mama. Dok, tolong ibu saya, Dok. Dok, cepat, Dok. Ma. Jika harus Pasien sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. aku siap Ma. Mama. sampai di titik ini. Maafin Alia, maafin Alia. Cinta terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini. Lupakan segala-galanya.